Kehidupan selalu lebih kuat daripada kematian. Sama halnya seperti terang, di mana ada terang, kegelapan pasti tersingkir. Tapi masalahnya, selama ini keyakinan kita selalu membesar-besarkan maut yang tidak lagi berkuasa. Alhasil ada banyak pekerjaan maut yang menggerogoti kehidupan kita disebabkan karena keyakinan kita yang keliru. Ingat, dari dahulu maut tidak pernah menang melawan iman. Bahkan di perjanjian lama, Henokh, Musa, dan Elia telah mengalahkan maut. Apalagi diri kita yang saat ini berada pada pasca kematian dan kebangkitan Kristus. Sudah seharusnya maut kita telan dengan mudah dalam kemenangan. Sebab maut sudah takluk oleh Kristus. Kalimat kehidupan selalu lebih kuat dari kematian terus berbicara dengan kuat dalam diri saya. Dan Roh Kudus mengarahkan saya untuk melihat peristiwa saat Yesus masih kecil dan dia mengalahkan maut. Dalam Matius 2 ayat 1 dituliskan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 13 menuliskan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 19-20 menuliskan, setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Itulah kisah dari pembunuh sadis yang sama sekali tidak menarik. Seorang pembunuh justru mati, dan mereka yang ditugaskan untuk membunuh pun mati. Sungguh, kisah yang tragis untuk para pembunuh. Yesus yang menjadi target pembunuhan justru terus hidup dan bertumbuh untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Kita hanya perlu belajar dari Yusuf dan Maria yang cukup mendengar Tuhan berfirman, mempercayai dan mentaatinya. Dengan kata lain, mereka terus mengalami pekerjaan roh dan firman yang membuat roh berkobar-kobar karena ada kehidupan ilahi yang melimpah. Itulah keberadaan Yesus sendiri sebagai Sang Firman yang datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 menulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sungguh, pada saat ini saya seperti memperoleh momentum untuk mengingat kembali pesan Tuhan yang sangat kuat yang pernah dia perdengarkan di tengah jemaat beberapa waktu lalu, yaitu maut ditelan dalam kemenangan. Firman itulah yang membuat kita teguh sampai saat ini. Itulah yang membuat kita diangkat Tuhan naik di atas gelombang krisis yang ada. Firman yang sama datang kembali dan gaya hidup yang sama, yaitu membangun manusia rohani, juga harus kita pertahankan. Itulah yang akan membuat kita berkemenangan dalam segala aspek di masa dan situasi apapun. Amin.